Tuhan, pagi hari ini saya akan sharing sebagian daripada firman Tuhan. Sebenarnya judul daripada Tuhan yang di dalamku itu saya dapat ketika saya dengar Roh Kudus berbicara di hati saya. Sebenarnya tadi saya mau sharing bukan Tuhan yang di dalamku, tapi saya mau sharing bagaimana mendengar, ya. Tapi oleh karena saya mendengar Tuhan mau saya menyampaikan ini, karena kenapa? Banyak orang Kristen, ya, di luar sana itu masih mencari Tuhan. Mereka bingung, ya, seolah-olah Tuhan itu jauh. Tuhan itu ada di atas langit. Ketika datang masalah, ketika badai datang, mereka berteriak, "Tuhan, Engkau di mana?" Jadi mereka berdoa seperti perjanjian lama, berseru kepada Tuhan yang ada di luar. Sekali lagi pagi hari ini saya tekankan, ketika kita berdoa, kita tidak sedang berdoa atau berseru kepada Tuhan yang di luar. Kita tidak hidup di perjanjian lama, tapi kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kita ini sudah memiliki Tuhan yang hidup ada di dalam saudara-saudara dan saya, ya. Nah, firman Tuhan mengatakan di dalam Galatia 2 ayat 20 bahwa apa? Namun aku hidup. Itu kita ganti nama kita sendiri. Namun aku hidup, tapi bukan aku lagi, melainkan Kristus. Bukan hanya Yesus, tapi Yesus Kristus yang hidup di dalam kita. Tuhan pertegas lagi di Kolose 1 ayat 27 bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita. Kolose 1 ayat 27 kalau kita baca bahasa Inggrisnya, Christ in you. Ini yang harus menjadi pegangan saudara-saudara dan saya. Dimanapun kita berada, bahwa Kristus itu sudah di dalam kita. Ya, oke, kita akan baca satu firman, 1 Korintus 3 ayat 16. Silakan. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Amin. Amin. Firman Tuhan pagi ini menyatakan apa? Tidak tahukah kamu bahwa kamu apa? Bait. Bait Allah itu berarti kita ini rumahnya Tuhan. Tempat berdiamnya Tuhan. Bukankah itu dahsyat? Tapi ada firman Tuhan lagi mengatakan, iblis berkata apa? Bahwa tubuh kita ini adalah rumah iblis. Ketika dia keluar, dia bilang apa? Aku akan kembali ke rumah. Makanya di grup kita, saya selalu menekankan setiap hari kita baca satu pasal. Waktu kita membaca firman Tuhan itu, kita harus dengan bersuara. Kenapa? Supaya iman kita timbul. Nah, Tuhan yang besar, Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, dia memilih untuk tinggal apa? Di dalam saudara-saudara dan saya. Bukan untuk sementara. Kalau di perjanjian lama, Roh Allah masuk dan keluar. Tapi kalau kita yang di perjanjian baru dikasih karunia, dia tinggal di dalam saudara-saudara dan saya untuk selama-lamanya. Roh Tuhan itu yang memimpin kita. Ya. Yohanes 15 ayat 15. Silakan. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. Amin. Ya. Siapa di sini yang masih berdoa pakai kata hamba? Tuhan pagi hari ini berbicara. Aku tidak menyebut kamu hamba. Karena hamba itu tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat.
Berarti kita ini Tuhan mau menjadi apa? Sahabatnya Tuhan. Kalau kita sahabat, kita punya sahabat dunia, berarti segala sesuatu yang ada di hati Tuhan, Tuhan pasti berbicara kepada kita. Karena aku telah, bukan akan, memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah, kata Tuhan, ku dengar dari Bapakku. Jadi kita sebagai sahabatnya Tuhan, yang Tuhan telah perlengkapi, kita ini tidak pernah sekalipun dibiarkan Tuhan. Ya, saya tulis di grup kan, bagaimana ketika pagi hari saya bangun tidur setelah saya berdoa, saya bilang, Tuhan, Engkau mau berbicara apa kepada saya pagi hari ini? Tiba-tiba saya dengar di dalam roh saya, seperti aku menyertai Musa, begitu juga aku menyertai engkau. Nah, saya berpikir itu tidak ada dalam firman. Tapi saya buka firman, saya cari, ternyata itu ada. Di Yosua 1 ayat 5. Mana mungkin saya ingat isi firman Tuhan? Langsung saya perkatakan, Tuhan, seperti engkau menyertai Musa, begitu juga engkau menyertai aku, Agustina Natalis. Terus saya tambahkan lagi, seperti engkau memberkati Abraham, begitu juga engkau memberkati saya, Agustina Natalis. Nah, itu yang saudara-saudara harus perkatakan dari mulut saudara. Karena firman Tuhan itu tidak bisa bertindak, tidak berkuasa tanpa mulut saudara berkata-kata. Karena jelas dikatakan di 2 Korintus 4 ayat 13, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Kalau saudara mendengar kebenaran firman Tuhan, saudara mempercayainya, saudara bilang, aku percaya, aku telah menerimanya. Jadi mulut, mau menerima mujizat, mulut, jangan diem. Mulut kita ini diciptakan apa? Segambar dan serupa dengan Yesus Kristus. Jadi perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita itu harus sama dengan perkataan Yesus, bukan hujatan. Ya, nah, saya mau bertanya, apa artinya Christ in you bagi saudara-saudara? Yang pertama, kita mendapat identitas yang baru. Yang lama udah nggak ada lagi. Yang lama yang penakut, yang lama yang arogan, yang lama yang penyakitan, yang lama apa yang saudara miliki yang lama? Itu nggak ada lagi. Mari kita baca 2 Korintus 5 ayat 17. Silakan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Amin. Ya. Jadi kalau yang lama sifat saudara keluar, ya, saudara harus berkata, engkau diam. Saya ciptaan yang baru di dalam Kristus. Sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus, apa yang saudara miliki? Itu harus ada di hati dan pikiran saudara-saudara. Christ in you. Yang kedua, apa artinya Tuhan di dalamku? Otoritas dan kuasanya sudah Tuhan berikan kepada kita. Di mana itu tertulis? Matius 10 ayat 1 dan 8. Silakan. Matius 10 ayat 1 dan 8. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ingat, firman Tuhan pagi hari ini mengatakan bahwa kita sudah diberikan kuasa. Kuasa siapa yang kita miliki?
kuasanya Yesus. Berarti bagi saudara-saudara yang pagi hari ini mendengar firman Tuhan, Tuhan yang sama berbicara bahwa saudara-saudara bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi di atas segala-galanya Tuhan mau apa? Kita beritakan firman Tuhan. Itu tugas kita, bukan tugas pendeta. Tugas kita semua. Siapapun yang saudara-saudara temui, beritakan kebaikan Tuhan Yesus. Jadi kita tahu, inilah tanggung jawab kita. Kenapa Kristus tinggal di dalam saudara-saudara dan saya? Karakter-karakter Kristus itu harus kita hidupi. Jangan kita memberitakan firman Tuhan, tapi kita masih arogan, kita masih suka marah-marah, kita masih suka berbohong, kita suka menipu, suka ngutang. Itu bukan karakter Kristus, ya. Nah, yang jadi permasalahan ketika kita bilang Christ in me, apakah orang di sekeliling kita bisa merasakan Christ in you? Ya, karena ketika Christ in you, damai sejahtera itu yang membuat perubahan di sekeliling kita. Bukan hanya itu saja, Tuhan berfirman bahwa kita ini adalah bukan hanya sahabat, tapi adalah anak. 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Amin. Amin. Saudara-saudara harus tahu, ketika Christ in you, Tuhan di dalam saudara-saudara, saudara-saudara itu adalah anak, bukan hamba. Ya, saudara-saudara itu adalah orang yang dipilih, orang yang diutus Tuhan, orang yang diberi tenaga dan kuasanya. Satu firman lagi kita baca, Matius 5 ayat 13 sampai 17. Silakan. Matius 5 ayat 13 sampai 17. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar dengan segala apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Amin. Tuhan berfirman bahwa kita adalah apa? Garam dan terang dunia. Kalau sebagai garam itu, berarti kita bagaimana? Kita langsung Tuhan kan suruh di Yosua 1 ayat 8 merenungkan. Saya ini garam dan terang. Saya ini sebagai garam berarti apa? Membuat perubahan. Tuhan bilang kita sebagai terang. Ketika kita masuk dalam kegelapan, berarti kita membawa terangnya Tuhan. Bukan terang lampu neon, bukan. Terang Tuhan. Makanya iblis ketika melihat kita, dia lari. Dia nggak kuat akan terangnya Tuhan yang ada di dalam kita. Karena Christ in you. Tapi anehnya orang Kristen begitu dibilang di sini ada setan, dianya yang lari. Kan aneh. Padahal Tuhan di dalam dia dan sudah memperlengkapi kita semua. Jadi kita harus perkatakan, saya adalah garam dan terang dunia. Saya membawa terang bagi keluargaku. Ketika saudara-saudara melihat saudara-saudara dalam keluarga saudara ada pertikaian, saya membawa terang bagi pelayananku. Saya membawa terang bagi pekerjaanku. Saya tahu siapa saya di dalam Kristus. Saya adalah orang utusan Tuhan di bumi ini. Saya adalah apa? Dutanya Kristus. Saya ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Saya berjalan dalam otoritas dan kuasa Yesus. Ketika
ketika saya berdoa, saya membawa apa? Mujizatnya Tuhan. Jadi saudara harus tahu, ketika saudara mulai berdoa dengan iman, bukan hanya berkata-kata, tapi dengan iman, firman Tuhan mulai dilepaskan, kuasa Roh Kudus bekerja. Ya. Yohanes 3 ayat 31. Yohanes 3 ayat 31, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Amin. Amin. Tuhan mengatakan. Jadi kita harus percaya akan firman Tuhan. Bahwa siapa yang berasal dari atas, di atas segala-galanya. Mari kita renungkan. Saya berasal dari atas. Saya di atas segala penyakit. Saya di atas segala virus. Saya di atas segala kemiskinan. Saya di atas segala kegagalan. Ini firman Tuhan. Mulut kita harus memperkatakan demikian. Jadi kita nggak mencari-cari Tuhan di luar. Dia sudah di dalam ketika kita mulai mempercayai firman-Nya dan itu terjadi. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Nah, ini yang aneh orang Kristen berdoa. Tuhan, I'm nothing. Saya bukan siapa-siapa. Saya nggak bisa apa-apa tanpa Engkau menyertai aku. Ini menurut kitab Yakobus, saudara salah berdoa. Kenapa? Tapi Bu, itu kan firman Tuhan bilang. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Betul. Tapi di mana dia sekarang berada? Bukankah di dalam saudara-saudara dan saya? Tidak. Nah, dia sedetik pun meninggalkan saudara-saudara dan saya. Jadi jangan berdoa. Tuhan, saya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Engkau. Tuhan berfirman bahwa segala kuasa sudah diberi. Jadi tinggal kita bertindak. Tergantung saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Jadi jangan kita asal comot firman tanpa kita mengetahui kebenarannya. Yohanes 1 ayat 6, silakan. Yohanes 1 ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Sekarang saya bertanya, bukankah saudara-saudara dan saya adalah orang yang diutus Allah? Bukankah nama Yohanes bisa saudara-saudara ganti? Waktu itu saya ada sharing. Tuhan berkata, Yohanes lebih besar. Tapi ketika Tuhan memperkatakan lagi, ya, bahwa kita juga lebih besar dari Yohanes. Saya udah sharing itu, jadi saya nggak sharing di sini, nanti terlalu panjang. Datanglah seorang yang diutus Allah. Namanya siapa? Sebut nama saudara. Namanya Agustina Natalis. Bukankah itu sesuatu yang dahsyat, saudara-saudara diutus Tuhan? Saudara-saudara diutus Tuhan itu bukan berdiri sendiri. Saudara-saudara itu membawa hadiratnya Tuhan. Ketika saudara bergerak, Tuhan bergerak. Ketika saudara mulai melepaskan firman Tuhan, mulut berkata-kata, yang ambil alih Roh Kudus. Itu harus saudara percaya. Jangan percaya lagi mengatakan saudara terkutuk, saudara berdosa, saudara tidak beriman. Berarti saudara sedang hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Nah, sekarang ya saya bertanya, dari mana saudara-saudara berasal? 1 Yohanes 4 ayat 4 sampai 6. Silakan. 1 Yohanes 4 ayat 4 sampai 6, Bu. Iya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami.
Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Amin. Amin. Ya, saudara-saudara dan saya berasal dari Allah. Jadi ketika saudara-saudara mulai memperkatakan firman Tuhan dalam pelayanan, kata Tuhan apa? Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Tangkap ini, bahwa saudara adalah orang yang berasal dari Allah, bukan dari dunia. Jadi kita nggak berkata-kata seperti dunia. Kalau dunia bilang sebentar lagi ada virus ini, enggak. Jangan didengar. Karena saya ini adalah raja. Ingat, saya udah pernah sharing, saudara-saudara saya adalah raja. Kita nggak usah baca, tapi itu tertulis di Wahyu 5 ayat 10. Saudara adalah utusan Kristus di dunia. Itu 2 Korintus 5 ayat 20. Harus ada di pikiran saudara. Ya. Nah, apa yang saudara miliki? Tadi kita sudah baca. Matius 10 ayat 1 dan 8. Kuasanya Tuhan. Otoritasnya Tuhan. Ya. Nah, jadi kita tidak lagi berpikir secara dunia. Apa janji Tuhan yang saudara pegang? Apa? Bukankah dia menyertai saudara? Bukankah dia tidak pernah meninggalkan saudara? Kita baca ya. Salah satu janji Tuhan, Yesaya 54 ayat 17. Silakan. Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Wow, ini luar biasa. Tuhan bilang, setiap senjata ini tanpa apapun bentuknya, senjata apapun dari setan, dari musuh kalian. Kata Tuhan apa? Tidak akan berhasil. Jika ada orang yang memfitnah saudara, saudara berkata, tidak akan berhasil. Ya, karena Tuhan berfirman selanjutnya, setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, apapun permasalahan saudara, saudara bilang sesuai firman Tuhan. Tidak ada senjata yang mempan. Tidak ada senjata yang berhasil. Saya ini adalah utusan Kristus di dunia. Saya ini adalah raja. Mulai bayangkan, sebagai raja, apa yang saudara lakukan? Raja tidak ada yang menangis. Raja tidak ada yang mengemis. Raja tidak ada yang kekurangan. Seorang raja itu hidupnya diperlengkapi. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan engkau khawatir apa yang kau makan. Ya, harus ada di pikiran saudara-saudara dan saya ini adalah raja. Saya ini adalah utusan Kristus. Kita ini diperlengkapi Tuhan dengan segala berkat sorgawi. Itu tertulis di mana? Efesus 1 ayat 3. Silakan baca. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Amin. Ya. Jadi kita ini telah diberkati. Jangan lagi saudara-saudara berdoa, oh Tuhanku yang baik, berkatilah aku. Itu doa salah, nggak bakalan dijawab. Nggak bakalan ada mujizat. Tapi apa yang harus saudara perkatakan? Tuhan, aku mengucap syukur. Karena saya adalah orang yang engkau pilih. Karena saya adalah orang yang engkau berkati dengan segala berkat surgawi. Aku percaya, aku berhasil dalam segala hal. Karena Christ ini. Nah, itu baru doa yang benar. Rubah cara doa saudara. Rubah mindset saudara. Roma 12 ayat 2. Kalau saudara berpikir, aduh saya kayaknya begini-begini aja, kayak nggak mungkin saya punya mobil yang mewah. Kayaknya nggak mungkin saya punya rumah yang besar.
Aduh, saudara-saudara, saya nggak mau kesaksian di sini, takutnya terlalu banyak, karena saya sudah pernah kesaksian. Bagaimana rumah saya Tuhan rubah, bagaimana mobil saya Tuhan ganti. Cukup apa? Mulut berkata-kata ketika saudara percaya siapa di dalam saudara-saudara. Ya, saudara harus berkata, roh yang di dalamku lebih besar daripada masalahku. Roh yang di dalamku lebih besar daripada penyakitku. Tapi saya tidak ngajari saudara cuma berkata-kata roh yang di dalamku lebih besar tanpa iman. Saudara pernah jatuh cinta kan? Bagaimana orang jatuh cinta? Di dalam lubuk hati saudara itu ketika memperkatakan harus bergelora. Saudara harus mencintai Tuhan Yesus, harus mencintai firman-Nya, harus mempercayai firman-Nya. Kalau nggak bisa ada mujizat. Ya, jika Raja di atas segala raja tinggal di dalam saudara-saudara dan saya, yang jadi pertanyaan, mengapa saudara masih hidup dalam ketakutan? Bukankah saudara-saudara disertai Tuhan? Iya Bu, saya takut gimana nih hari esok nggak bisa makan, nggak bisa bayar listrik. Bukankah Tuhan berfirman bahwa dialah Allah yang memenuhi seluruh kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaannya? Jadi apa yang harus saudara-saudara lakukan? Mulai berkata-kata, Tuhan terima kasih. Aku percaya tagihan listrik ini aku bayar karena Engkaulah Tuhan yang memenuhi seluruh kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan-Mu. Nah, jangan saudara batalkan perkataan saudara dengan perkataan saudara sendiri. Karena ketika selesai berdoa, saudara bertemu dengan teman atau saudara, ketemu dengan siapapun, orang itu bertanya, bagaimana, apa saudara bisa bayar listrik? Iya nih saya bingung gimana ya cara membayar, saya pengen ngutang. Itu saudara lagi sedang membatalkan doa saudara. Tapi seharusnya saudara berkata apa? Aku percaya, aku bayar listrik ini besok. Karena Tuhanku yang lebih besar daripada permasalahan yang kuhadapi. Itu yang harus keluar dari mulut saudara-saudara jika saudara percaya siapa yang di dalam saudara-saudara. Ya. Jadi ketika kita berdoa untuk orang sakit, ketika kita berdoa untuk segala apa yang kita hadapi, yang ambil alih siapa? Yang di dalam saudara. Ingat, ketika saudara ngaca, saudara berkata apa? Hai engkau yang diberkati Tuhan. Hai engkau orang yang diutus Tuhan. Hai engkau yang disayang Tuhan. Ngomong sama wajah saudara. Supaya apa? Jiwanya itu terus dan terus diperbaharui. Karena apa? Christ in you itu dengan tujuan. Tuhan di dalam kita dengan tujuan. Dia mengutus kita. Tuhan mengutus kita untuk menjadi apa? Garam dan terang dunia. Ini tugas kita, ya. Jadi taruh di kepala saudara bahwa saya ini adalah utusan Kristus di dunia. Saya ini diberi usia panjang sampai 120 tahun bahkan lebih. Ya, saya ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Saya memiliki kehidupannya Kristus. Oleh karena saya memiliki kehidupannya Kristus, engkau kanker tidak bisa ada dalam tubuh saya. Karena tubuhku bait Allah. Itu yang harus keluar dari mulut saudara-saudara. Karena apa? Kitab Amsal mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kalau mulut saudara memperkatakan yang negatif, jadilah sesuai dengan imanmu. Ingat, saudara-saudara itu adalah orang benar. Orang yang dibenarkan oleh karena iman dalam Yesus Kristus. Satu firman lagi sebelum saya akhiri. Kolose 1 ayat 13. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Amin. Amin. Iya, Yesus Kristus telah melepaskan saudara-saudara dan saya
dari kuasa iblis. Ya. Dan memindahkan, berarti posisi kita sekarang ada dalam kerajaan Kristus. Mulai berpikir, ketika iblis memperkatakan hal-hal negatif, saudara mulai memperkatakan, saya hidup dalam kerajaan Kristus. Dalam kerajaan Kristus tidak ada kemiskinan. Dalam kerajaan Kristus tidak ada sakit penyakit. Dalam kerajaan Kristus tidak ada kegagalan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala yang bukan dari Tuhan, aku perintahkan keluar dari kehidupanku. Aku tidak izinkan engkau ada dalam kehidupanku. Itu yang harus ada dalam perkataan kita, dalam hati kita. Jangan lagi kita ikut pengajaran-pengajaran yang salah, ya. Karena saya seringkali mendapati banyak khotbah-khotbah yang salah yang membuat anak-anak Tuhan makin terpuruk karena mereka tidak tahu siapa mereka di dalam Kristus. Mereka masih mencari Tuhan-Tuhan yang di luar. Saudara-saudara tahu, jadi Tuhan itu ada di dalam saudara-saudara dan saya. Dan tujuan Tuhan sudah jelas kenapa dia ada di dalam saudara-saudara dan saya dari apa yang saya sharing pada pagi hari ini. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.